Halo Sobat BK, jumpa lagi di Podcast Bea Cukai Ternate episode kelima. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat sebagai host pada podcast kali ini dengan tema email. Tentunya saya nggak sendiri ya, saya ditemani sama teman saya BC Milenial, Mbak Ulan. Yeay. Perkenalkan diri Mbak Ulan. Oh, ada tepuk tangan. Oke. Kenalin, nama aku Ulan. Aku dari bawah. Bukan. Dari seksi PKCDT atau biasa dibilang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis. Ini mau bahas apa nih, Mas? Karena hari ini di kantor kita tuh rame ini ya, Mbak. Rame tentang email. Oh iya. Nah, dan kebetulan pengguna jasa kita tuh lagi sering datang ke kantor mengeluh tentang email. Oh iya, Pak. Dan di email kita pengaduan tuh banyak laporan-laporan juga tentang email. Nah, itu gimana tuh Kak mengenai email itu? Kita akan bahas lebih dalam, kita kupas dengan tuntas di podcast kali ini ya. Oke. Dengan Mbak Ulan yang tentunya udah expert pada bidangnya. Ini temanya sharing aja lah ya, Mas. Iya, gitu. Saya sambil belajar juga, sama-sama belajar ya, kita bareng-bareng belajar di sini. Apa nih pertanyaan nih tentang email ya? Pertanyaannya nih, ada pertanyaan nih dari sobat WK kita nih dari email. Untuk email sendiri tuh apa sih Kak? Apa ada aturan khususnya mengenai email itu? Oh, jadi kalau email sendiri itu, kalau singkatannya nih International Mobile Equipment Identifier. Itu nomor identitas internasional yang biasanya terpasang di HP. Jadi dia ada 15 digit number gitu. Itu tiap HP beda. Jadi kenapa ada email ini? Karena sebenarnya ada aturannya tuh per Dirjen nomor 13 tahun 2021. Kenapa dibuat aturan ini? Karena banyak HP-HP ilegal yang beredar di Indonesia ini. Tentunya tugas kita sebagai Bea Cukai kan ada revenue collector nih. Jadi kita mengamankan pajak negara. Karena saya pernah baca nih, ada 2,8 triliun tiap tahun yang hilang nih penerimaan negara itu dari email itu, Mas. Oh, itu jadi email yang rame di Twitter, Facebook dan lain-lain itu ya? Yang harganya Iya. murah-murah itu ya? Ya biasanya nandainnya HP yang black market gitu, kayak harga dia itu lebih murah dari harga di pasaran pada umumnya. Karena mereka kadang beli yang murah-murah gitu, ternyata pas dicek nggak ada sinyal gitu. Biasanya komplain ke sini kan, beli di Indonesia tapi mau daftar email. Nggak bisa dong. Kan Iya, email iya. sendiri itu untuk khusus barang-barang bawaan penumpang. Jadi kalau barang kiriman itu di yang laporin, yang mendaftarkan itu dari perusahaan pengirimnya itu, bukan perorangan. Kalau perorangan itu lewat email ini sendiri, lapor sendiri gitu. Soalnya kita juga nggak tahu kan, biasanya turis-turis nih dari luar negeri kan bawa HP nggak cuma satu nih. 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan 10 ya Kak? Jualan dong Mas. Iya, Itu namanya jualan. Itu ada batasannya nggak sih Kak? Ada. Batasan bawaan HP itu dari luar negeri? Sebenarnya kalau turis sendiri dia nggak wajib daftar email. Dengan catatan dia 90 hari di Indonesia itu masih bisa. Kalau lebih dari itu baru daftar. Nah, kalau barang bawaan penumpang nih biasanya TKW gitu, dia batasannya 2 HP. Dan ada pembebasan sebenarnya. Tapi pembebasan itu cuma untuk yang dari bandara datang langsung, dia langsung daftar. Kalau udah keluar gitu, dia nggak dapat pembebasan. Pembebasannya itu 500 USD. Jadi kan kadang ada orang yang udah beberapa hari nih, ada syaratnya juga kayak 60 hari sejak kedatangan. Kalau udah kayak 3 bulan baru daftar itu nggak bisa. Oh, iya benar Kak. Nah, di Twitter juga rame nih, di sosmed. HKT ini apa Kak? Ada biasanya kan HKT ini. Bea Cukai sosialisasi mengenai HKT. Apa nih HKT? Oh iya benar. HKT Bukan ini tuh kan? apa HKT hanya kekasih tersayang. Oh, bukan itu kan? Enggak, Mas, kasihan Oh, dong bukan. pendengar kita yang jomblo-jomblo ini. Ya, kasihan. Nah, itulah HKT itu handphone, komputer genggam, dan tablet. Jadi ada beberapa kayak yang pakai GSM gitu-gitu. Tapi kan ada HP sama tablet biasanya yang bypass gitu Mas. Jadi dia nggak perlu pakai kartu, itu nggak perlu daftar email. Jadi khusus HP yang ada kartunya aja. Gitu. Oh iya. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak dari DM Instagram, di Instagram kita nih. Saya bacakan ya. Boleh. Email ini bisa registrasi di seluruh kantor Bea Cukai Indonesia atau hanya bisa di kantor tempat kita tinggal aja Kak? Tempat kita datang di bandara nih atau tempat tinggal kita sekarang, gimana Kak? Jadi cara daftar email sendiri itu nggak harus di kantor terdekat
kantor terdekat kita bisa. Misal kayak orang Ternate nih masuk dari Suta, dia bisa daftar di Suta langsung. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, kalau dia daftar di Suta langsung nih, dia dapat pembebasan 500 US dollar. Misal harga HP-nya 1.400, jadi dia dikurangi, ada pengurangan. Nah, kalau di kantor-kantor yang keluar dari bandara itu bisa, tapi dia nggak dapat pembebasan. Dulu sempat ada peraturannya sebelumnya, karena dulu masih ada karantina tuh pas COVID. Sekarang kan peraturannya udah diubah nih, jadi udah nggak ada. Jadi bisa di kantor-kantor terdekat itu bisa. Caranya daftar di web Bea Cukai, www.beacukai.go.id. Kalau nggak bisa juga dicatat ya teman-teman. Bisa nih download di Play Store atau App Store, ada juga Mobile Bea ya? Cukai, Ada juga bisa ya di di situ. Nanti daftar di situ, ada formulirnya, tinggal isi. Terus nanti keluar QR code. Nah, barcode-nya itu nanti dibawa ke kantor, terus sekaligus bawa persyaratannya, ada persyaratannya Mas. Jadi nggak bisa nih asal-asalan ngisi. Soalnya ada case kemarin, asal langsung isi aja. Ternyata orang itu setelah saya tanya, belinya di mana Pak? Terus katanya di luar negeri, terus di Shopee. Pas dicek ternyata Jakarta Barat, nggak bisa dong. Jadi harus yang emang orang yang berangkat dari luar negeri ke sini, kan dia ada buktinya nih, bawa boarding pass, tiket, invoice-nya juga. Sama ini juga sih Mas. Jadi kalau pengenaan pajaknya sendiri itu ada beda. Kalau misal dia punya NPWP nih, kan tahu ya Mas tatarannya, kalau PPh-nya nanti kena 10% kalau punya NPWP. Kalau nggak punya, dia 20%. Kadang biasanya bule-bule kayak gitu dia kena yang 20%. Oh, karena dia nggak punya NPWP. Jadi kalau belum punya NPWP bisa juga nih daftar ke instansi sebelah nih. Instansi sebelah nih. Ya, bisa. Ada dekat kantor kita juga ada ini. Ada. Nah, untuk kan tadi udah jelasin pendaftarannya nih. Nah, itu pendaftarannya itu ada biayanya nggak? Kadang kita udah dari luar negeri nih, terus tiba-tiba ke Indonesia, waduh, kok bayar nih? Padahal HP kita kan kita udah bayar juga kan di luar negeri. Nah, itu kita harus bayar lagi nggak kalau daftar email? Enggak dong, itu tentu tidak dipungut biaya. Cuma bayar pajaknya itu kan udah ditentuin kayak BM yang 10%, PPN 10%, PPh 10% kalau punya NPWP tadi. Lah kalau untuk pendaftarannya sendiri kita free semua, bahkan itu nggak mungkin masuk di rekening pribadi. Kan ada NTPN tuh. Apa tuh Kak? Itu billing, jadi nanti setelah di QR code terus sama pejabat bea cukai ditetapkan, lalu muncul buat bayarnya itu, jadi bisa bayar kayak lewat Tokped, Shopee juga bisa. Jadi biaya pengurusan email di Bea Cukai ini Rp0 ya, free ya. Jadi masyarakat nih cuma hanya daftar aja ke Bea Cukai supaya bisa pakai jaringannya ya. Jadi nanti kalau ayahnya telepon atau mama dan lain-lain telepon itu bisa ada sinyal. Ada sinyal. Alasannya masa diputusin? Iya kan? Gak ada sinyal. Kenapa? Tiba-tiba, HP-nya black market. Kita jadi sendiri lagi nih. betul. Betul. Pasangan, sendirian kan? terus. Di umur kita yang udah berapa Kak? 17 tahun kebetulan. 17 tahun udah bisa ya. Udah bisa punya KTP. Ya, betul. Ngomong-ngomong keren banget nih Kak sebenarnya info yang udah disampaikan oleh Kak Ulan ini, yang menjawab mungkin masyarakat yang masih bingung, masyarakat yang di sana itu. Di sana mungkin masih bingung ya. Jadi tadi penjelasan Kak Ulan udah sangat jelas ya. Jadi email bisa didaftarkan melalui www.beacukai.go.id atau bisa melalui mobile Bea Cukai. Nah, selain itu sebenarnya kalau masih bingung, bisa nih di Instagram kita juga ada Mas, di posting mengenai email gitu, kayak persyaratannya gitu ada. Jadi cek IG kita Mas. Bea Cukai Ternate. Kayaknya baru kemarin ya kita. Sebelum-sebelumnya juga udah, tapi kemarin ada postingan terbaru ada ya mengenai email. Ya. Itu bedanya pendaftaran email melalui Bea Cukai sama Kemenperin tuh apa Kak? Biasanya kan ramai nih di luar. Banyak yang nanya email pendaftaran di Kemenperin atau Bea Cukai itu gimana itu? Kalau Kemenperin biasanya kita ngecek nih emailnya itu ada apa enggak gitu Mas. Kalau di kita yang aktivasinya dari luar negerinya gitu, terus datang kita mengaktifasi setelah bayar pajak. Jadi kadang nih semisal dia udah bayar, belum tentu langsung bisa, tapi jangan khawatir, biasanya ditunggu 2 kali 24 jam itu baru bisa. Kalau nggak bisa nanti bisa menghubungi call center yang 159. Nanti juga bisa lihat di postingan kita, kayaknya ada pernah dibahas juga. Oh iya Kak, 2 hari tuh 2 hari kerja atau 2 kali 24 jam. Oh, jadi Sabtu Minggu tetap bisa itu? Tetap bisa. Oke. Oke, mungkin teman-teman ini kayaknya udah cukup jelas ya yang dijelaskan sama Mbak Ulan tadi. Nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol berapa jam Kak? 2, 3? Atau lama banget kayaknya ini, lama banget kan haus udah ya, sampai haus. Oh ya, kita minum dulu. Boleh. Silakan.
jangan lupa ini ya, ramaikan Instagram kita. Nanti siapa tahu dapat ini dari admin Oh, yang ada ada di door sana. prize-nya ya? Ada dianya. Nanti untuk teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan melalui sosmed kita. Ada apa aja? Twitter, Instagram, Facebook, email, dan lain-lainnya. Masih banyak lah pokoknya. Nanti ada di belakang video. 24/7 ya Mas tentunya. Masih kita siap 24/7 nih untuk Dijawab. pengguna jasa semuanya. Nah, mungkin kita udah bahas panjang ini Kak. Iya. Mungkin kita akhiri saja ya. Saya Alfat menjadi host pada sore hari ini, dan Saya Wulan menjadi apa nih? apa nih? Kita menjadi teman temannya dekat. Alfat. Oh iya, ya. Menemani Iya, iya. podcast ya. Iya, biar Menemani nggak podcast. sendiri aja. Biar nggak Iya, sendiri. betul. Masa menjalani kehidupan sendiri kan harus Oh iya, ada nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak Oh, bisa. oke. Oke, kita pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah.